Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 20 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kitab Al-Jami' yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga para pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang ke-17, yaitu tentang silaturahim. Hadis ini sudah kita bahas kira-kira separuhnya atau 2/3-nya. InsyaAllah hari ini kita akan bahas sepertiganya. Dan justru yang sepertiga inilah intinya, sehingga kita memerlukan insyaallah 2 pertemuan, hari ini dan hari atau pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan ingin diundurkan ajalnya, atau dengan kata lain dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kita sudah bahas 2/3 dari redaksi hadis ini, yaitu sabda beliau, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ini sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Dan intinya ada di redaksi ini. Potongan redaksi ini, hendaklah bersilaturahim. Pembahasan tentang silaturahim ini
akan kita awali dengan definisi dari silaturahim itu apa. Kemudian setelah itu, siapa kerabat yang wajib kita silaturahimi. Lalu bagaimana cara kita bersilaturahim. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas 2 poin. Yang pertama definisi silaturahim, dan yang kedua siapa kerabat yang wajib kita silaturahim. Yang pertama silaturahim definisinya apa? Kita semua tahu bahwa silaturahim aslinya bukan bahasa Indonesia. Aslinya adalah bahasa Arab. Walaupun sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan banyak sekali seperti yang saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Sangat banyak sekali, ratusan atau mungkin ribuan. Ya. Silaturahim ini aslinya gabungan dari 2 kata. Gabungan dari 2 kata. 2 kata digabungkan jadi 1. Seperti amar ma'ruf, seperti nahi mungkar. Itu sebenarnya 2 kata tapi dijadikan 1. Silaturahim. Yang pertama katanya adalah silatu, yang kedua adalah rahim. Maka untuk memahami arti dari silaturahim ini, kita perlu mengetahui arti dari masing-masing kata tersebut. Arti dari silatu apa, arti dari rahim apa. Pertama silatu. Silatu itu artinya nyambung, menyambung. Apa? Menyambung. Sedangkan rahim, apa arti rahim? Kasih sayang? Bukan. Rahim. Tempat lahirnya bayi. Rahim. Ya. Rahim wanita. Menyambung rahim wanita. Si kepriwe. Para ulama kita menjelaskan ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Rahim wanita di sini kiasan dari kerabat. Apa? Kerabat. Karena kita punya hubungan kerabat disebabkan karena satu rahim. Baik rahimnya ibu atau rahimnya nenek atau rahimnya ibunya nenek atau rahimnya neneknya nenek. Jadi silaturahim. Apa silatu tadi? Menyambung. Rahim? Tempat keluarnya bayi. Rahimnya wanita. Atau kandungan seorang wanita. Berarti kesimpulannya apa Ustaz? Silaturahim artinya adalah menyambung hubungan kerabat. Apa? Menyambung hubungan kerabat. Dari sini kita mengetahui kekeliruan penggunaan istilah silaturahim oleh sebagian kalangan. Contoh, acara
RW, acara kantor, acara sekolahan. Judulnya apa? Silaturahim. Itu sebuah kekeliruan. Kecuali nek satu RW kerabat semua. Kecuali nek satu kantor kerabat semua. Berarti ini perusahaan keluarga. Kecuali kalau satu instansi kerabat semua. Terus pakai istilah apa? Ya terserah. Kumpulan, RT-an, apa maning? Itu juga istilah yang kurang pas. Atau perkumpulan. Ya. Kecuali kalau misalnya itu paguyuban keluarga, tidak masalah. Ya. Kan sekarang ada acara-acara keluarga ya. Dan biasanya dibungkus dengan arisan. Misalnya arisan keluarga dari bani siapa, keturunan mbah siapa. Itu jenengan istilahi dengan silaturahim, no problem. Tapi acara kantor, acara apa lagi tadi? Sekolah, ya, reuni angkatan sekian, ya. Itu kurang pas kalau diistilahkan dengan silaturahim. Karena silaturahim artinya adalah menyambung hubungan kerabat. Ini poin yang pertama yang kita bahas. Definisi silaturahim. Karena definisi dari silaturahim adalah menyambung hubungan kerabat, maka pertanyaan berikutnya, kerabat yang dimaksud itu siapa? Yang dimaksud dengan kerabat yang wajib kita silaturahimi ini siapa? Dan ini penting. Kenapa Ustaz? Karena kita tahu bahwa silaturahim ini hukumnya wajib. Secara umum, secara global, silaturahim ini hukumnya wajib. Buktinya wajib apa? Buktinya wajib Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apa kata Rasul? Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti silaturahim wajib apa sunnah? Wajib. Sehingga ketika orang tidak bersilaturahim, berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Dan levelnya bukan dosa kecil, tapi levelnya dosa besar. Sehingga Nabi SAW memberikan ancaman orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga. Walaupun sholat. Walaupun sholat, walaupun haji pingkopang kaping. Wah, jebule medeni Ustaz. Makanya kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan kerabat itu. Yang kalau sampai kita tidak sambung, kita gagal masuk surga. Para ulama kita menjelaskan bahwa kerabat itu tidak satu level. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh.
ada kerabat dekat sekali. Makanya para ulama sepakat, tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka bahwa kerabat yang wajib untuk disilaturahimi adalah kerabat yang masih memiliki hubungan mahram. Siapa? Kerabat yang masih memiliki hubungan mahram. Nanti kita akan jelaskan apa arti dari mahram dan siapa mahram itu. Adapun kerabat yang bukan mahram, napa? Kerabat yang bukan mahram, terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Wajib apa sunnah silaturahim? Berarti perselisihannya antara wajib atau sunnah. Coba diulangi. Kerabat itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Kalau kerabat yang mahram, maka hukumnya wajib tanpa ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Semua ulama sepakat bahwa kerabat yang mahramnya kita wajib hukumnya kita silaturahimi. Terus yang kedua apa tadi? Kerabat yang bukan mahram. Kalau kerabat bukan mahram ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wajib atau tidak silaturahim? Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Kita awali dengan kerabat yang mahram. Dan ini yang paling penting. Mahram itu siapa? Mahram itu artinya adalah orang yang haram dinikahi. Apa? Orang yang haram dinikahi. Kalau kebanyakan masyarakat kita mengistilahkan dengan apa? Muhrim. Dan ini istilah yang kurang pas. Karena muhrim itu sejatinya artinya dalam bahasa Arab adalah orang yang sedang berihram. Kenapa? Orang yang sedang berihram. Berihram siapa? Siap-siap Arab haji karo umroh. Dan biasanya kalau laki-laki pakai baju 2 potong kain, 2 helai kain yang biasa diselangkan kain ihram. Istilah yang pas adalah mahram. Bukan apa? Muhrim. Mulai sekarang istilahnya diperbaiki. Bukan apa? Muhrim. Kecuali kalau jenengan mau berangkat umroh atau haji pakai baju, berarti jenengan adalah seorang muhrim. Tapi kalau orang yang haram dinikahi, itu istilahnya adalah mahram. Apa tadi mahram? Orang yang haram dinikahi. Siapakah dia? Pembahasannya panjang lebar. Ya. Sebagian Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Nanti jenengan buka. PR ya. PR ya. Kita garap temenan PR ya. An-Nisa ayat berapa tadi? 23. Ini yang enggak nulis jangan lupa ya. Apa tadi?
An-Nisa ayat 23. Itu baru sepertiga tentang mahram. Dan kita akan cukupkan dengan itu saja dulu. Ya. Karena pembahasan kita hari ini bukan tentang fikih mahram, tapi pembahasan kita tentang silaturahim. Saya akan sebutkan sampel-sampel mahram, orang-orang yang haram dinikahi dan wajib kita silaturahimi. 1. Bapak dan ibu. Siapa? Bapak dan ibu. Dan ini termasuk level yang tertinggi yang wajib kita silaturahimi. Dan dari bapak dan ibu ini yang lebih tinggi adalah, tolong bapak-bapak yang objektif, jangan subjektif. Siapa dari bapak dan ibu yang lebih wajib untuk kita silaturahimi? Bagus, berarti jangan objektif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baiki? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Qala, beliau menjawab, ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Beliau SAW menjawab, ibumu, terus ibumu, terus ibumu. Berapa kali? 3 kali. Summa abuka. Kemudian bapakmu. Ibumu, 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 terus bapakmu. Summal aqrab fal aqrab. Setelah itu kemudian kerabat terdekat dan kerabat terdekat. Jadi semakin dekat semakin wajib. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Siapa? Bapak dan ibu. Para ulama kita mengatakan termasuk bapak dan ibu yang kedua, kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Makanya kata mereka bapak ibu ke atas. Bapak ibu ke atas maksudnya gimana? Ya tadi kakek nenek. Kakek neneknya siapa? Bapak atau ibu? Dua-duanya. Kakek nenek dari jalur bapak maupun kakek nenek dari jalur ibu. Coba sekarang jenengan sambil hadir pengajian ini, saya sebutkan mahram-mahram tadi, jenengan sambil mikirin, sambil bayangin, yang masih ada yang mana? Bapak, ibu, masih ada? Masih? Ya, yang masih, yang sudah nggak ada. Kakek nenek masih ada? Hah? Ya, ada yang tidak, ada yang masih. Sejauh mana jenengan silaturahim dengan satu dan yang dua tadi sudah saya sebutkan. Kakek neneknya bapak atau kakek neneknya ibu. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga,
anak laki-laki maupun anak perempuan. Siapa? Anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan ini saya kadang-kadang ini koreksi buat saya pribadi dan mungkin jamaah juga merasakan. Kalau ada anak tamu datang, bawa siapa? Anak. Kemudian anak tamu itu mainan sampai mecahin gelas. Apa jenengan marahi? Jenengan marahi enggak? Bapaknya anak itu marah kan? Jenengan apa? Oh enggak apa-apa. Gitu kan? Anaknya siapa itu? Orang lain. Mungkin dia bukan apa-apanya kita. Betul? Kalau anak jenengan yang mecahin gimana? Saben dina ana sing pecah. Suswentong. Betul? Siapa yang lebih berhak untuk kita baiki? Anak sendiri atau anak orang lain? Saya tidak katakan anak orang lain tidak kita baiki. Tapi pembahasan kita siapa yang lebih berhak kita baiki? Anak sendiri. Dan jangan difahami dari kata-kata ini bahwa kita ini tidak perlu menegur anak kita. Ditegur. Akan tetapi apakah cara kita menegur anak kita sudah sehalus, sudah selembut cara kita menegur anak orang lain? Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelembutan kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan sentuhan hangat kita. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan sambutan kita manakala mereka datang. Ketika kita bisa menyambut anak tetangga dengan kehangatan, dengan senyuman, kenapa kita tidak bisa menyambut kedatangan anak kita dengan kehangatan dan senyuman? Mereka lebih berhak dibandingkan anak-anak tetangga kita. Berapa ini? 3. 4. Anaknya anak kita. Siapa? Cucu. Cucu anak laki-laki maupun cucu anak perempuan. Cucu pertama maupun cucu terakhir. Ada sebagian kakek membeda-bedakan antara cucu anak pertama dengan cucu anak terakhir. Membedakan antara cucu yang bapaknya sering ngasih duit dengan cucu yang bapaknya jarang ngasih duit. Betul? Nengani anak ora? Oke? Astagfirullahaladzim. Perbaiki. Perbaiki. Itu tujuan kita ngaji. Tujuan kita ngaji untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi jangan kapok. Lah ngaji nang kana bola-bali dicemesi tok. Ada yang seperti itu?
Mudah-mudahan tidak ada. Tujuan kita belajar itu untuk memperbaiki diri. Yang belum pas dibikin pas, yang belum benar dibikin benar. Itu tujuan kita ngaji. Kalau misalnya kita ngaji semuanya benar, kita udah benar semuanya, ya buat apa kita ngaji? Ya. Sudah berapa ini? 4. Coba diulangi yang pertama. Bapak dan ibu. Yang kedua, kakek dan nenek. Yang ketiga, anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, cucu anak laki-laki maupun cucu anak perempuan. Yang kelima, kakak dan adik. Siapa? Kakak dan adik. Masih ada kakak adiknya? Masih. Bersyukurlah yang kakak adiknya banyak. Aduh, jan tekor. Bukan tekor namanya, justru pahalane akeh. Ya. Kayak penak banget ya. Anak tunggal. Orang anak mama saya orang anak adik. Justru jenengan harus bersyukur banyak saudaranya. Berarti peluang amalnya semakin besar. Dan jenengan pun juga akan mendapatkan reward yang banyak juga. Ya. Reward di sini maksudnya ya bukan hanya masalah duniawi, termasuk ukhrawinya, karena semakin banyak yang disilaturahimi, insya Allah pahalanya semakin banyak. Dan reward di dunianya, insya Allah mereka pun juga akan banyak silaturahmi kepada jenengan. Ya. Minggu kiye Mamas Kae datang, ya bawa oleh. Minggu berikutnya adik anu nomor sekian datang. Minggu berikutnya Masya Allah. Ya. Ya tapi kan juga gantian Ustaz. Ya sama pahala. Ya. Ini yang keberapa? 5. Kakak dan adik. Yang keenam, anaknya kakak dan anaknya adik, alias keponakan. Dan ini insya Allah banyak. Apalagi yang kakak adiknya banyak. Misalnya nih ya, masing-masing punya target minimal anaknya 5 misalnya. Ya, punya 10 bersaudara. Ya, masing-masing punya target minimal anaknya berapa? Minimal loh ya. Kalau semuanya sampai batas minimal berarti punya berapa ponakan? 50 ponakan. Amplop iki ngonek baca. Rusak akeh. Ya. Semampunya. Ya. Dilemnya yang rapet. Biar enggak langsung dibuka. Ya. Ini yang berapa ini? 6. Yang ketujuh, saudara dan saudari bapak dan ibu. Apa? Paman dan bibi. Coba yang terakhir diulangi apa tadi? Saudara
dan saudari, bapak dan ibu, alias paman dan bibi. Masih ada? Jenengan masih punya paman bibi? Masih. Kalau istilah kita Pak D, Bude, Pak Le, Bule. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, oleh Imam Bukhari, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu seperti ibu. Apa? Saudarinya ibu seperti ibu. Maka jenengan yang ibunya sudah meninggal dunia dan pengen tetap berbakti kepada ibu jenengan, selain mendoakan ibu, bersedekah atas nama ibu, ya, solusi berikutnya adalah menyambung silaturahim, terutama dengan saudarinya ibu. Entah itu bude atau bule. Karena Nabi SAW mengatakan saudarinya ibu seperti ibu. Coba jenengan pikirkan bude, bule dari jalur ibu yang masih hidup. Seberapa dekat kita bersilaturahim dengan beliau? Mungkin saja bude dan bule kita itu hidupnya kekurangan, sedangkan kita hidup berlebihan. Kita punya harta banyak orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak jalanan yang kita santuni, tapi ternyata kita lupa dengan ibu kita sendiri. Yang dimaksud di sini adalah bibi kita dari pihak ibu. Walaupun jauh tempatnya, alhamdulillah sekarang sarana banyak. Ya. Kalau dulu ngirim duit pakai nopo? Wesel pos. Kapan nyampenya? Tergantung jaraknya. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Sekarang real time. Hari ini, detik ini, ya bukan detik inilah. Menit ini kita transfer, menit itu juga sampai. Ustaz, bibi saya nggak punya ATM, Ustaz. Bikinkan. Ya. Karo isine sisan. Curhat medok. Tapi sebelumnya ibu, kalau masih ada ya ibu lebih diprioritaskan. Kalau bapak sudah meninggal dunia berarti saudarinya bapak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan wal ammatu bimanzilatil ab. Saudarinya bapak, bibi dari jalur bapak seperti bapak. Seperti bapak. Jangan pikirkan bapakku masih punya saudari atau tidak.
Mas, aku masih punya bude atau bule dari bapakku atau tidak? Kalau masih, perhatikan baik-baik mereka. Rawat baik-baik. Sambung silaturahim dengan mereka. Karena itu bagian dari birrul walidain kita. Bagian dari kebaikan kita kepada bapak kita. Jadi tadi nyebutnya bude bule, bude bule. Pak D sama Pak L-nya gimana? Ya termasuk, cuman prioritasnya itu. Kenapa kok prioritasnya bude bule, bude bule? Kenapa? Karena ibu tadi itu loh. Berapa kali ibu? 3 kali. Ya. Belum? Oke. Sudah berapa ini? Kok 6? Berapa? 7. Coba diulangi. Bapak, ibu, kakek, nenek, anak laki perempuan, cucu laki perempuan, kakak adik, keponaan anaknya kakak adik, paman bibi. Titik. Ada yang kelewat? Nanti kita akan bahas. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau kita perhatikan urutan mahram-mahram tadi, maka kita akan dapatkan bahwa anak, kemudian anaknya anak, itu adalah mahram. Kakak, kemudian anaknya kakak juga mahram. Paman, mahram, mahram. Anaknya paman. Ini tadi kan nggak disebutkan, alias saudara sepupu. Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan mahram. Anaknya paman. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya karena boleh dinikahi. Makanya bukan mahram. Tadi mahram apa? Orang yang haram dinikahi. Anaknya paman alias sepupu itu halal untuk dinikahi. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 50. Surat apa? Al-Ahzab ayat 50. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan wanita-wanita yang halal dinikahi siapa saja. Di antaranya Allah berfirman, wa banati ammika wa banati ammatika. Di antara wanita yang boleh engkau nikahi putrinya pamanmu dari bapakmu, dari jalur bapak. Kemudian putri bibimu dari jalur bapak. Terus wabanati khalika wabanati khalatika. Kemudian yang boleh engkau nikahi juga putrinya pamanmu dari jalur ibu dan putrinya bibimu dari jalur ibu. Ini semuanya halal untuk dinikahi. Berarti kalau halal dinikahi mereka bukan mahram.
Tapi ya ora kepenak Ustaz masa nikah karo sepupu. Loh, jenengan ora gelem ora apa-apa. Ora kudu, tidak harus. Kita akan bahas halal boleh. Bukan wajib. Siapa yang bilang wajib? Enggak ada yang bilang wajib. Kalau menurut sebagian komunitas, eman-eman temen wong dulure dhewek dinikahi wong liya. Aku wis paham betul. Iya kan? Kalau masalah paham tidak paham kan kita lebih paham tentang saudara kita kan? Ya, secara umum kita lebih paham karakter saudara kita dibandingkan orang lain. Akan tetapi di kalangan kita, kebanyakan kita itu kita masih agak gimana loh? Kok nikah sama sepupu? Ya, kok nikah sama sepupu? Halal berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Berarti sepupu itu bukan mahram. Maka konsekuensinya, apakah wajib sepupu itu kita silaturahimi? Nah, itu loh. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Masa lupa tadi di awal sudah kita sampaikan kan? Kerabat ada berapa level? 2. Kerabat yang ada hubungan mahram sama kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Kerabat hubungan mahram, apa hukumnya silaturahim? Wajib berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wajib. Berarti kalau ditinggalkan dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada kerabat yang bukan mahram. Contohnya anaknya paman, anaknya bibi, entah itu dari jalur bapak, entah itu dari jalur ibu. Nah, yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Antara ulama yang mengatakan wajib dengan ulama yang mengatakan sunnah. Dan mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa kerabat yang bukan mahram pun hukumnya wajib disilaturahimi. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya sunnah. Tapi tentunya silaturahim kita dengan kerabat yang bukan mahram tidak seperti silaturahim kita dengan kerabat yang mahram. Kalau kita silaturahim dengan kerabat yang mahram, kita boleh boncengan, boleh berduaan, boleh safar bersama, karena mahram. Boleh nggak jenengan menemani bude jenengan haji? Boleh. Boleh nggak jenengan boncengan sama keponaan? Boleh. Dan tidak boleh jenengan berduaan dengan sepupu. Loh, kok berduaan kan ini sedang silaturahim. Wah, gawat darurat ini. Kan menurut jumhur, apa jumhur? Mayoritas ulama wajib hukumnya silaturahim dengan sepupu. Ini bahaya ini. Ngaji malah tambah pinter. Ya, beda. Walaupun menurut mayoritas ulama wajib untuk silaturahim dengan mereka, akan tetapi bentuknya berbeda. Makanya nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas silaturahim itu bentuknya apa toh? Apakah dengan ucapan? Apakah dengan perbuatan? Apakah dengan harta? Apakah cukup dengan
telepon. Terus kerabat yang rumahnya dekat dengan kerabat yang rumahnya jauh. Contoh saya di Kedung Buluh. Yang kerabat satu kampung dengan saya dengan kerabat yang tinggal misalnya di Aceh. Apakah cara silaturahimnya sama? Terus silaturahim itu setiap hari? Apa setiap minggu sekali? Apa sebulan sekali? Apa pas Idul Fitri tok? Ini pembahasan pertemuan akan datang. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.